ولساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم وترحم وتحنن على سيدنا محمد أفضل الحبائب وعلى ختنه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وسبطيه الحسن والحسين وأمهما الزهراء ذي المفاخر والمناقب صلاة وسلاما دائما أبدا سرمدا لا يحصيهما حاسب أن تجزلنا العطايا والمواهب وأن ترفع عنا جميع البلايا والمصائب وأن تلحقنا بهم جميعا يا الله في أعلى المراتب. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segala kemuliaan nikmatnya sehingga kita berhasil dimudahkan langkah kita untuk menghadiri haflah daripada Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sadatuna al-a'izza al-habaib wal kurama wal masyayikh wa ahussu bidzikri keluarga besar daripada Al-Habib Ahmad bin Taha Ba'bud, Al-Habib Alwi bin Taha Ba'bud, dan juga kepada Al-Habib Muhammad bin Ja'far Al-Habsyi, juga kepada Kiai Haji Abdul Wahid. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka umur yang panjang, sehat walafiat, diberikan manfaatnya untuk kita semua, diberkahi hidupnya untuk kita juga dan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirnya kita di acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sudah diingatkan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi tadi yang kita bacakan sama-sama. Apa tujuan di antara membaca Maulid? Tarwihan lil muta'alliqina bihadzal nuril mubin. Agar kita ini merasa tashwiqan wa tarwihan. Kita agar selalu rindu dan selalu senang apabila hati kita bersambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu adalah sebagai bukti bahwasannya kita termasuk hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah dan dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa patuh kepada Allah saja tanpa kita tidak patuh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak bisa hanya patuh kepada Allah dan Nabi tanpa kita mustahil ada rasa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bersyukur, kita yakin hadir para hadirin yang datang ke sini semua, di situ ada hati, ada rasa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita yakin juga dengan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ini adalah menjadi sebab dikumpulkan kita di sini semua. Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala berkata, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fuadak. Allah berkata kepada Nabi Muhammad, dan kami ceritakan kepadamu wahai Nabi Muhammad cerita-cerita nabi terdahulu agar memantapkan hatimu. Dari sini seorang mufassir menyatakan di situ ada dalil untuk Maulid Nabi Muhammad SAW sudah disebutkan di Al-Quran. Di mana kalau seandainya Nabi Muhammad diceritain Nabi-Nabi Musa, Nabi Isa, agar apa? Agar bisa memantapkan hatinya Nabi Muhammad SAW. Bagaimana yang kita sebut adalah pemimpinnya para Nabi Muhammad SAW, pemimpinnya para anbiya, pemimpinnya seluruh makhluk, paling afdalnya makhluk. Karena kita meyakini bahwasannya Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam wa afdalul khalqi 'alal itlaqi nabiyuna famil anis syiqaqi. Katakan ulama, yang paling afdal
di dunia ini secara itlak tidak ada khilaf lagi, yaitu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka hati-hatilah terhadap perkataan-perkataan yang menyelisihkan daripada tidak bisa mengatakan bahwasannya Nabi Muhammad adalah sebaik-baiknya umat, sebaik-baiknya makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali lagi kepada ayat tersebut. Jadi kalau seandainya kita hadir di sini, kita dengarkan, kita baca cerita-cerita syama'il Nabi Muhammad SAW, itu sudah pasti bisa memantapkan hati kita. Kita dari tadi sudah baca maulid, udah dengerin qasidah, dengerin pujian-pujian. Mungkin kebanyakan di antara kita nggak paham apa artinya tadi, tapi di hati kecil kita ada nggak rasa kecintaan kepada Nabi Muhammad? Ada. Disitulah rohaniyah dan keistimewaan Nabi Muhammad SAW apabila disebutkan. Ya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemuliaannya walaupun kita tidak paham dengan yang kita baca. Kita tidak paham bacaan sirah yang dikarang oleh Al-Habib Ali Al-Habsyi tadi, sholawat yang dibawakan oleh para munsyidun. Kita tidak paham, tapi hal tersebut bisa mengena terhadap hati kita bisa tersambung kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Maka dari sini, apabila kita ingin hati kita mantap, hati kita kuat di dalam kondisi apapun, jangan pisahkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam kehidupan kita. Ya, karena kita yakin, disebutkan juga oleh para ulama bahwasannya as-salah ala Rasulillah syekhun man la syeikhalah. Ya, orang sholawat sama Nabi itu adalah sebagai ganti guru orang yang nggak punya guru. Dia sumpah, dia ngapa-ngapain, baca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dia punya hajat, punya apapun, baca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kita punya masalah dari yang kecil sampai yang berat, baca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau kita nggak hadir di acara ini, kita nggak bisa ngejamin di rumah. Kira-kira kita bisa baca sholawat nggak di rumah? Tanpa acara-acara seperti ini, diam di rumah megang HP, selesai urusan bisa berjam-jam. Ya, HP-nya habis, deket colokan. Yang demen game, dia yang demen nonton, dia nonton, yang nggak berfaedah. Tapi wasilah kita menghadiri tempat-tempat seperti ini menjadikan mulut kita mau berzikir, mau bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Walaupun kadang-kadang kita bacanya nggak ikhlas, kita bacanya ikut-ikutan, kita bacanya terpaksa, tapi Allah Subhanahu Wa Taala beri ganjaran pahala kepada kita semua. Alhamdulillah. Jadi sholawat itu walaupun riya tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kenapa? Karena Allah Ta'ala mencintai Nabi Muhammad, mengistimewakan Nabi Muhammad dengan diistimewakan juga umatnya tadi. Jadi sayangnya Allah itu melebihi daripada sayangnya kita terhadap apapun. Sayangnya Nabi Muhammad juga melebihi daripada sayangnya kita kepada apapun di dunia ini. Jadi seakan-akan kita ini dipaksa masuk surga sama Allah Ta'ala, dipaksa sama Nabi Muhammad biar masuk surga. Dengan cara apa? Baca sholawat, riya nggak ikhlas, dapat pahala. Baca sholawat, dia duduk hadir ikhlas, khusyuk merenungi, ingin diniatin mengikuti sunnah-sunnahnya, dapat pahala lagi yang lebih besar. Ya. Baca Quran, faham nggak faham maknanya, dapat pahala. Satu huruf pahalanya, satu kebaikan, bukan satu kalimat. Apalagi dia yang bacanya dengan tajwidnya, dengan khusyuknya, dengan tadabburnya, dengan mengambil ilmu dari situ, bisa ratusan pahala. Itu adalah kebaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi Muhammad kepada umatnya tadi. Itu dibuktikan, disebutkan fil hadis, faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahu Allah hasanah wahidah. Siapa orang yang melakukan, yang ada rasa ingin melakukan kebaikan tapi nggak dilakukan kebaikan tadi, Allah catat baginya satu kebaikan. Faman hamma bihasanatin fa'amilaha katabahu Allahu asyra hasanat bal ila sab'i mi'ati dhifin. Tapi kalau kita niat baik, tadi kita pagi mau niat hadir majelis Maulid Nabi ke Habib Alwi,
Terus kita hadir juga di sini. Kita merasakan rohaniahnya. Kita baca, kita simak sirahnya. Kita mengambil ilmu daripada hadirin. Kita niat silaturahmi, bertemu dengan orang mukmin. Makin banyak lagi pahala-pahala kebaikan-kebaikan yang kita dapat. Maka berapa ganjaran Allah yang akan kita dibalas dari Allah Subhanahu wa taala? 10 kebaikan, bahkan sampai 700 kali lipat kebaikan daripada kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Insyaallah hujan yang berkah. Kemudian faman hamma bisayyi'atin falam ya'malha katabahu Allah hasanah wahidah. Ada orang niat baik, niatnya buruk, dari bangun tidur dan niat mau maksiat. Belum minum kopi udah niatnya maksiat ya. Udah mau melakukan maksiat. Tapi subhanallah, karena ada hujan, karena ada faktor, ada sebab, tiba-tiba keburukannya tadi, kemaksiatannya tadi nggak jadi karena sebab tadi. Akhirnya apa? Allah catat kepadanya 1 kebaikan. Padahal dia niatnya buruk, tapi Allah ngasihnya berapa? 1 kebaikan. Faman hamma bisayyi'atin fa'amilaha katabahu Allah sayyi'ah wahidah. Tapi ada orang niat maksiat, kemudian Allah catat, kemudian dilakukan maksiatnya tersebut, maka Allah catat baginya hanya 1 kebaikan. Jadi intinya apa daripada hadis tersebut? Intinya Allah ini sama Rasulullah pengen umatnya Nabi semua masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alna minhum. Ini kira-kira udah pada lapar belum ini? Lapar hujan kan? Masih semangat insyaallah ya. Kemudian ada satu cerita di sini, yang punya utang ada nggak? Banyak ya. Yang sumpah banyak juga. Ada satu cerita diriwayatkan oleh salah satu ulama di Suriah. Seorang tadi kelilit utang, punya utang banyak. Ketika dia punya utang banyak, akhirnya sudah jatuh tempo untuk harus membayar utangnya dia. Kita merapat. Insya Allah nggak ada corona, nggak perlu jaga jarak ya. Nah kemudian seorang tadi dia punya hutang, udah datang waktu temponya, sehingga dia harus membayar utang tersebut. Akhirnya ketika ditagih oleh orang yang mengutangi tersebut, ya fulan mana utangmu? Ini udah tanggalnya, udah waktunya. Dia bingung, dia nggak punya duit, dia nggak punya apa-apa. Akhirnya seorang tersebut mengatakan, aku nggak punya apa-apa untuk membayar utangku. Terserah lo dah, terserah kamu. Ente mau apain anak aja, anak siap. Ya udah kalau gitu, anak mau bawa ente ke mahkamah, dibawa ke pengadilan. Akhirnya sama hakim tadi dinyatakan dia harus membayar utangnya. Ditanya, engkau punya utang berapa? Sekian. Kapan kau bayar? Kapan jatuh temponya? Hari ini. Kenapa kau bayar? Kenapa nggak dibayar? Nggak punya utang, nggak punya uang. Akhirnya apa? Orang tersebut, ya sudah, engkau hari ini aku penjara sampai engkau membayar. Kemudian orang tersebut bingung, dia bingung mau ngabarin istrinya, mau ngabarin anaknya, gimana nih? Ya. Akhirnya dia di penjara. Dia berkata kepada hakim tadi, dia berkata kepada hakim, wahai hakim, izinkan aku pulang ke rumah 1 hari agar aku untuk mengabarkan istriku, mengabarkan anakku, agar dia paham bagaimana dia tidak mencari aku. Kemudian enak benar kata hakimnya, lu kan punya utang, masa dilepasin begitu aja, ntar kalau kabur gimana? Akhirnya apa? Terus jaminan kamu apa? Jaminanmu apa sehingga engkau akan kembali lagi ke sini? Dia bingung. Jaminan duit nggak punya, harta nggak punya.
jaminanku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jaminanku aku umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ngomongnya sama hakim orang dulu, belum kenal sokokan, ya, belum kenal roswah, belum kenal KPK, gak kenal korupsi. Begitu dengar nama Nabi, hakimnya tadi langsung ada rasa di hati dia. Ya Allah. Akhirnya gimana? Ya udah, dikasih akhirnya. Ya sudah, engkau besok di jam yang sama, engkau harus kembali ke sini. Ini hakimnya orang dulu, ya. Kalau sekarang mungkin satpamnya aja udah ahli sogok nyogok. Ya. Kemudian dia pulang lah. Dia pulang mengabarkan istrinya, mengabarkan kepada anak-anaknya bahwasannya aku ini di penjara, aku punya utang, aku nggak punya uang. Terus gimana nih? Akhirnya bininya gampang juga, ya, bininya kasih solusi. Ya sudah, emang tadi jaminanmu apa sehingga engkau bisa keluar daripada penjara tadi? Jaminanku Nabi Muhammad. Ya sudah, madama dhamanatuka Rasulullah SAW, ar-Rasul ma yuhayyibna. Selagi jaminanmu Rasulullah, insya Allah Nabi tidak akan pernah menyia-nyiakan kita. Terus ngapain kita? Ya udah, kita sholawat bareng-bareng. Akhirnya istrinya, anaknya sama dianya tadi sholawat bareng-bareng sama Nabi. Sholawat terus banyak, dibaca sampai sehingga orang tadi dan keluarganya dan istrinya tidur. Ya, ketiduran saking enaknya baca sholawat, tidur dia. Kemudian ketika di dalam tidurnya melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apa dikatakan di hadis? Man ra'ani fil manam faqad ra'ani. Fa inna syaitan lam yatamatsalu. Siapa orang yang melihat aku di dalam tidurnya, maka sesungguhnya dia benar-benar melihat aku. Karena sesungguhnya setan tidak akan menyerupai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya di mimpi tersebut dia bertemu Nabi. Kemudian Nabi langsung berkata kepada dia, berapa utangmu? Aku punya utang ya Rasulullah sama si fulan 500 dinar. Kemudian apa yang kau nggak bisa bayar? Nggak bisa, aku harus di penjara. Terus gimana nih aku mau bayarnya? Ya sudah, engkau besok bangun tidur, bangun ke rumah orang soleh si fulan. Katakan kepada dia bahwasannya Rasulullah kirim salam kepadamu dan bilang aja engkau minta duit sama dia. Akhirnya bangun tidur selesai, dia langsung berangkat ke rumah orang soleh tadi. Begitu berangkat ke rumah orang soleh tadi, Assalamualaikum ya Syekh, Ar-Rasul yubri'ukas salam. Nabi kirim salam kepadamu. Setengah ragu ini orang, ya, setengah ragu kenal kagak, tiba-tiba datang, tahu-tahu bilang Rasulullah kirim salam kepadamu. Jangan-jangan ada maunya. Maksudnya beneran ada maunya. Anak disuruh Nabi minta duit sama ente 500 dinar. Akhirnya orang soleh tadi, dia bingung. Sekarang gimana caranya anak percaya sama ente? Kalau bahwasannya engkau ngimpi Nabi dan Nabi nyuruh minta duit sama anak. Akhirnya Rasulullah sudah bilangin di dalam mimpinya tadi, engkau itu punya kebiasaan dalam satu hari punya sholawat sekian. Pernah suatu malam engkau tidak nyampe sesuai target sholawatmu, tapi kau kabarkan engkau sudah nyampe sholawat engkau kepada Nabi segitu. Ya, jadi setorannya kurang, tapi udah dilaporin sama Nabi. Dan dia punya istiqomah selalu sholawat sebelum tidurnya. Akhirnya orang tadi langsung kaget di hatinya dia. Ya, karena disebutin pada tanggal sekian pada malam ini engkau sholawat sama Nabi tapi nggak nyampe, sudah dilaporin sama Nabi. Akhirnya ya sudah dipeluk orang tadi. Orang tadi dipeluk, baru percaya dia, dikasih duit. Ini bayar untuk utangmu 500 dinar, ini 500 dinar lagi buat untukmu dan keluargamu. Akhirnya senang deh kan, senang dia menepati janjinya tadi ke hakim tadi.
Dia datang ke mahkamah untuk menepati janjinya. Ketika sampai di mahkamah, kemudian orang yang ngutangin tadi datang dan memanggil orang tadi. Ya fulan, gara-gara engkau aku semalam mimpi Nabi Muhammad SAW. Bilang apa Nabi? Iya, aku dibilang kalau seandainya aku mau dibilang umatnya, aku harus melepaskan hutangku tadi kepada dia tadi. Akhirnya ya sudah, sekarang hutangmu aku ikhlaskan. Menang banyak nih, ya. Kemudian hakimnya tadi bilang lagi sama orang tadi, ya fulan, dengan sebabmu juga aku semalam mimpi Rasulullah SAW. Kalau seandainya aku mau menjadi orang hakim yang jujur, maka aku tidak boleh menangkapmu, dan aku disuruh kasih duit kepadamu 500 dinar tadi. Bahagia nih orang tadi. Akhirnya menang, pulang bawa duit berapa itu? 500 tambah 500 tambah 500 tambah 500 lagi. Bawa pulang bawa 2000 dinar. Alhamdulillah. Keberkahan apa itu? Keberkahan as-salah kepada Rasulullah SAW. Sekali-kali dicobain, kalau lagi sumpah udah mentok ngapa-ngapain, baca salawat sama Rasulullah SAW. Ya. Kalau belum kelar juga urusannya, tambahin lagi sholawatnya, tambahin lagi zikirnya. Kurang banyak, terusin lagi sampai dikatakan tidak dilalui hari-hari kita atau nafas kita kecuali kita berzikir kepada Allah dan bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau udah kayak begitu, insya Allah pertolongan Allah akan datang dengan caranya Allah, bukan dengan caranya kita. Kalau pakai cara kita mentok, urusannya sama dunia aja terus, pakai logika terus. Tapi kalau pakai caranya Allah Subhanahu Wa Taala, kita nggak bakal ketemu di sini. Ya, ini caranya Allah, silaturahminya Habib Alwi. Akhirnya Al-Fagir kenal beliau dan bisa bertemu antum-antum semua di sini. Alhamdulillah. Jadi terus sekarang gimana caranya biar aku cinta kepada Nabi Muhammad, biar kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW? Ada beberapa sebab kita bisa cinta kepada sesuatu. Disebutkan oleh guru saya Al-Habib Abdullah Baharun. Biasanya orang mau cinta sama seseorang, sebabnya ada dua. Yang pertama al-ihsan, baik. Kita sering baikin orang, insya Allah orang tadi bakal cinta sama kita. Orang sering dikasih duit tiap hari, walaupun preman, walaupun dia nggak seakidah sama kita, tapi tiap hari kita kasih duit, insya Allah dia bakal cinta sama kita. Karena apa? Kebaikan tadi. Sekarang pertanyaannya, siapa orang yang lebih baik daripada Rasulullah SAW di dunia ini? Ada nggak orang yang lebih baik daripada Rasulullah SAW kepada kita? Nggak ada. Rasulullah itu manusia yang terbaik untuk umatnya, untuk kita sendiri. Bahkan disebutkan oleh salah satu mufassirin ketika menafsirkan azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itu ayat tadi, kecintaan Nabi, sifat Nabi di situ ada yang sama dengan sifatnya Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rauf Ar-Rahim. Itu ulama mengatakan apa? Kalau kita lagi sumpah, ini saking sayangnya Nabi. Kita sekarang nggak kenal Nabi, jauh kehidupan kita sama Nabi. Ngikutin Nabi juga dari sunnah-sunnah sangat jauh. Tapi sumpah yang kita rasakan, Nabi juga merasakan sumpahnya yang kita rasakan. Bahagianya yang kita rasakan, Rasulullah pun merasakan daripada bahagianya. Itu rasa begitu baiknya Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Ya. Jadi kalau kita belum sadar, kalau kita nggak bisa mencintai Nabi, coba kita pikirin lagi coba. Ya, kalau kita bisa mencintai kepada manusia yang baik sama kita, kenapa kita nggak bisa mencintai Nabi Muhammad yang bakal kita harapkan syafaatnya kelak? Kalau di dunia teman, mungkin harta, kebaikannya dia belum tentu menjadikan amal baik, tapi kita bisa mencintai dia karena kita dibaikin sama dia tadi, atau dia mencintai kita, atau dia berbuat baik sama kita, atau kita pun dia berbuat baik
kepada kita, kita berbuat baik sama dia. Kita bisa saling menghargai dia, padahal kita belum tahu apakah harta tadi atau manfaat tadi kita rasakan di akhirat. Tapi kalau kebaikannya Nabi Muhammad SAW itu sudah pasti akan bisa membahagiakan kita ketika kita mendapatkan kelak syafaatul uzma fi yaumil qiyamah. Allahumma ja'alna minhum. Kemudian yang kedua, yang bisa menyebabkan kita cinta kepada seseorang itu apa? Sama kalau cowok berarti demennya sama perempuan yang cantik. Ya. Cewek demennya sama lelaki yang ganteng, yang keren, yang cool, yang masya Allah. Ya. Biasanya dengan kesempurnaan, ya, kesempurnaan, keindahan. Sekarang pertanyaannya, ada nggak yang lebih indah, lebih ganteng, lebih sempurna daripada Nabi Muhammad SAW di dunia ini? Tidak ada. Ya, bahkan disifatkan kalau seandainya keindahan itu diumpamakan seperti bulan, Nabi Muhammad setengahnya, sepertiganya Nabi Yusuf, sepertiganya lagi dibagi-bagiin buat umatnya. Jadi sangat begitu besar, nggak ada tandingannya udah. Jadi keindahan daripada Nabi Muhammad SAW. Dari situlah semua orang yang pernah melihat Nabi, dia akan timbul rasa jatuh cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai sahabat Zaid bin Dasinah ketika beliau ditawan dan ingin dibunuh oleh Nabi Muhammad, oleh orang-orang kufar, oleh Abu Sufyan, apa yang dia katakan, yang dikatakan oleh Abu Sufyan, wahai Zaid bin Dasinah, tidakkah engkau suka engkau bawa Nabi Muhammad kemari untuk menggantikanmu, engkau pulang bahagia dengan keluargamu? Demi Allah, aku tidak rela Nabi Muhammad di sini, aku bahagia dengan keluargaku. Bahkan satu duri pun mengenai badannya Nabi Muhammad, aku tidak rela. Bingung ini Sufyan. Akhirnya apa yang dikatakan Abu Sufyan? Wallahi ma ra'aitu unasan, demi Allah, aku tidak pernah melihat manusia yang kecintaannya dia kepada temannya melebihi temannya Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, saking begitu besarnya kecintaan daripada Zaid bin Dasinah kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, dari sini yang terakhir adalah kebetulan bulan Rabiul Awal ini bulan bagaimana memupuk kecintaan kita kepada Nabi Muhammad, takzim kita kepada Nabi Muhammad SAW. Maka kita taruh di hati kita, kita tanamkan di hati kita. Mustahil orang yang selalu mengagungkan Nabi, mencintai Nabi Muhammad SAW, di hatinya tiba-tiba ada hal yang merendahkan Nabi Muhammad. Nggak mungkin. Ya? Bahkan dia pun tidak akan suka ketika ada orang yang merendahkan Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Karena rasa cinta dengan rasa merendahkan itu bertentangan. Nggak mungkin orang cinta Nabi, takzim kepada Nabi Muhammad, membaca syama'ilnya Nabi Muhammad, tapi dia merendahkan Nabi Muhammad SAW. Nggak mungkin. Ya? Maka kita berharap dengan adanya peristiwa-peristiwa, acara-acara seperti ini menambahkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW, agar kiranya amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita menjadikan hari ini adalah bukti bahwasannya kita mencintai Nabi Muhammad SAW, dan sehingga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidaklah kita meninggal kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Tidaklah kita meninggal kecuali kita selalu membela agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah SAW. Tidaklah kita meninggal kecuali kita pernah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Tidaklah kita meninggal kecuali hutang-hutang kita lunas, hak-hak kita kepada orang lain terkabulkan, terselesaikan, sehingga kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, membawa kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW, alaiha nahya wa alaiha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin. Hakadha minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.